Welcome to GBI Rock Kupang Online Service. We are coming to your home. Warga kerajaan, apa kabar? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat, penuh pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Anda yang masih di rumah saja, kami berharap Anda tetap semangat dan terus melaksanakan peraturan dari pemerintah yang tentunya mengharapkan Anda di rumah saja. Dan demikian dengan peraturan, maka kita akan terus online service sampai ada keputusan dari pemerintah. Bapak Ibu, informasi pertama yang ingin kami sampaikan adalah Anda bisa mengembalikan perpuluhan secara online di nomor yang tertera di bawah ini. Atau Anda juga bisa mengembalikan offline di rumah-rumah yang ada di sebelah sini. Bapak Ibu, kami juga berharap Anda terus menyimak dan memantau atau mengikuti Facebook dari GBI Rock Kupang, karena setiap harinya kami akan share banyak sekali ayat-ayat dan juga artikel-artikel yang memberikan pengharapan bagi Anda. Dan GBI Rock Kupang juga membuka kotak doa atau segmen Can We Pray For You. Anda bisa mend-DM kami mengenai pergumulan yang Anda ingin doakan, yang ingin kami doakan juga di Facebook GBI Rock Kupang di sini. Kami berharap dengan program Can We Pray For You, banyak orang yang bisa dikuatkan dan banyak pergumulan yang bisa dijawab. Dan Bapak Ibu, persiapkan hati Anda untuk mengikuti ibadah online edisi 10 Mei 2020. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. My eyes were blind to see how great your grace for me, and now my heart can see you are love. Eternity is clear, your promises are real. With everything I see, you are God. Here in your presence I find my peace. Now in your presence, we'll bow before your Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. Oh, to Jesus I will freely give. He'll bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. Eternity is clear, your promises are real. With everything I see, you are God. Here in your presence I find my peace. Now in your presence
In your presence I will worship you. Here in your presence I find my peace. Here in your presence I find my peace. Here in your presence I find my peace. Now in your presence, here and now before you, Lord, I come before the throne of grace. I surrender my all to you. Oh, to Jesus I will believe. Here and now before you, Lord, let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. I surrender all. I surrender all to you. I surrender all. I surrender all to you. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, segala kemuliaan, hormat dan sembah kami dedikasikan hanya kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang besar. Bapa di dalam surga, kami umat-Mu datang merendahkan diri, datang menyembah-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati provinsi kami NTT. Berkati kota kami, Kota Kupang. Berkati Bapak Gubernur dan semua jajarannya. Berkati Bapak Wali Kota dan semua jajarannya. Begitupun Bapak Presiden dan semua jajarannya ya Tuhan.
Berikan mereka semua hikmat, kesehatan dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini, memimpin provinsi, memimpin kota ini. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu dimanapun berada, khususnya gerejamu di tempat ini, GBI Rock Kupang. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, berkati gembala kami. Kami berdoa untuk masa pandemi COVID-19 yang kami umat-Mu jalani saat ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati pemerintah sampai kepada kami masyarakat untuk tetap taat menjalani protokol pandemi COVID-19 ini, agar kami boleh tetap terjaga, dijauhkan dari virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan, virus corona ini dapat berlalu dari dunia ini, dari bangsa kami, dari kota kami ya Tuhan. Kami percaya saat-saat ini Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk kami tetap semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam setiap keadaan, di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Begitu pula dengan kami umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan, meneguhkan kami, dan mengubahkan kami. Kendati pun di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa karena Tuhan Engkau adalah Tuhan di atas setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, yang kami hadapi ya Tuhan, selalu ada sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Kami tetap kuat karena kami melekat kepada pokok, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Shalom umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kehidupan seseorang yang namanya adalah dia tertawa atau Yitzhak, ya, dalam bahasa Ibrania Yitzhak. Dia diberi nama Yitzhak dan kata Yitzhak ini berasal dari sores atau akar kata sakak. Sakak artinya tertawa. Yitzhak secara literal, harafiah artinya dia tertawa. Nah, ternyata Yitzhak ini dilahirkan untuk terlibat dalam rencana besar Allah, yakni penyelamatan manusia. Dan Yitzhak juga mengalami hal-hal luar biasa yang sangat berpotensi untuk merusak jiwanya dan menimbulkan trauma yang dalam. Tetapi anehnya, Yitzhak setelah kita pelajari nanti, khotbah ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Minggu ini, hari ini kita akan belajar first part ya, bagian pertama. Nanti minggu depan kita akan belajar second part. Ternyata nanti kita lihat pada akhirnya Yitzhak itu bertumbuh dengan baik. Roh jiwa tubuhnya bertumbuh dengan baik, dia menikah, dia diberkati dan berbahagia. Nah itu Yitzhak. Kita lihat sekarang latar belakang nama. Kita sudah belajar tentang Shem ya, nama. Nanti di sini kita akan melihat
betapa luar biasanya firman Allah, betapa Allah itu Allah yang detail, Allah yang teliti. Dari nama, dari tempat, baik nama orang, nama tempat, semuanya punya arti. Dan Alkitab kita itu luar biasa. Latar belakang nama Yitskak dari Kejadian 17 ayat 17. Dikatakan begini, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kejadian 18 ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Kejadian 21 ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kita bandingkan ayat-ayat ini dengan Lukas 1 ayat 46 dan 47 ya. Di Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sarah dan Maria sama-sama bersuka cita, tertawa, bergembira. Saudaraku, dua orang perempuan ini mengalami sukacita. Wajar kalau Sarah bersuka cita. Selama ini dia tidak memiliki anak. Lalu tiba-tiba secara ajaib kemandulannya sembuh dan dia punya anak. Dia bersuka cita. Wajar. Tapi kita lihat seorang ibu yang lain. Maria. Dia belum bersuami, tiba-tiba dia harus hamil, tapi dia bersuka cita. Nah, pada sampai fase ini kita melihat betapa kuasa Allah, baik di Sarah maupun Maria, yang mengakibatkan mereka ini bisa bersuka cita. Yang satu bersuka cita karena memang kehamilan itu menjadi berkat, kesembuhan dari kemandulan, sementara Maria, kehamilannya ini penuh resiko. Dia bertunangan dengan Yusuf, belum meresmikan pernikahannya, perkawinannya belum resmi, tapi tiba-tiba dia harus hamil. Tapi dia bersuka cita. Kenapa? Karena roh Allah. Nah, saudara, di awal tadi saya sampaikan tentang Yitskak. Yitskak seorang yang dilahirkan karena rencana besar Allah, rencana penyelamatan. Ya, ada hal-hal yang terjadi yang begitu sangat seperti tragedi. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Kita lihat kejadian-kejadian penting dalam hidup Ishak ya dalam bahasa Indonesia. Kejadian-kejadian penting dalam hidup Ishak. Pertama, dia disunat seperti lazimnya orang-orang Yahudi pada hari ke-8. Di Kejadian 21 ayat 4. Terjemahan LAI, terjemahan baru mengatakan, kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kejadian yang kedua, ya, disapih, wajar seperti anak-anak yang lain. Kejadian 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Nah, biasanya anak-anak Yahudi ketika dia mulai disapih, mereka harus mulai ikut kelas Torah. Mereka belajar firman Allah. Diajari oleh papanya, ada kelas khusus buat mereka, ya. Nah, saudara, ayat
ini sebenarnya merujuk pada Ibrani 5 ayat 13-14. Ayat 13 berkata begini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, infant, baby. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi begitu disapi, anak-anak Yahudi mulai belajar, dilatih oleh papanya, dilatih untuk belajar Torah. Nanti umur 13 tahun mereka mulai melakukan ritual yang lain. Mereka belajarnya di sinagog. Mulai berdiskusi, belajar dengan para rabai. Tapi begitu lepas sapi, papanya yang mengajar. Nah, ini orang tua mulai ya. Nah, tapi ayat ini juga ada korelasinya dengan Ibrani 5 ayat 13 ayat 14 tadi kita sudah baca. Nah, kejadian yang mulai tidak biasa. Kalau tadi dia disunat hari ke-8, semua orang mengalami. Kejadian yang kedua, dia disape, semua orang mengalami. Waktu disape, pesta besar. Semua orang juga mengalami, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan ketika seorang anak disape, itu harus pesta, ucapan syukur. Kenapa? Karena mulai pada saat itulah hidup mereka tidak lagi tergantung pada susu, tapi tergantung pada makanan keras dan perlindungan Allah. Makanya mulai diperkenalkan Torah mereka ya, untuk penggenapan Ibrani 5 tadi. Nah, hal yang mulai tidak lazim adalah dia ditertawakan oleh Ismail. Kejadian 21 ayat 9, terjemahan baru LAI, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Kata sedang main, dalam terjemahan King James dikatakan secara utuh, ayat ini saya baca ya, menurut terjemahan King James ya. And Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Mocking itu mengolok-olok. Nah, kita lihat kata mocking di dalam terjemahan bahasa Ibrani. Kata mocking dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah metzakek. 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 Ya. Kata metzakek itu di slide berikutnya bisa diterjemahkan sebagai mengejek, mengolok-olok, mempermainkan, tapi ada kata metzakek juga ditunjukkan. Itu pada waktu Ishak dengan Ribka bercumbu-cumbuan. Ya. Ganggu-ganggu gitu, ganggu-ganggu. Itu metzakek juga. Nah, beberapa rabi memberikan penafsiran ini pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ismail dan Ishak. Tapi itu satu tafsir yang berlebihan. Nanti kita lihat lebih dalam ya. Hanya mari kita lihat di dalam perjanjian baru tentang metzakek ini. Di perjanjian baru Galatia 4 ayat 29 dikatakan, tetapi seperti dahulu. Siapa? Kapan? Seperti dahulu. Seperti pada zaman Abraham. Ya, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya, dalam bahasa Yunani adalah dioko, menganiaya, ya. Persecute bahasa Inggrisnya. Yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi realitas tafsiran metzakek kita bisa gambarkan, bisa saja pada waktu itu karena Ismail merasa dia ini kakak. Saudara, perlu saya juga dibukakan oleh satu eksegesis pesyat oleh Ibu Rita Wahyu tentang hubungan antara Ishak dan Ismail. Nanti kita akan lihat ya. Jadi
Bisa saja karena Ismail itu adalah anak sulung, dilahirkan pertama di keluarganya Abraham. Sekalipun dia tidak punya hak kesulungan ya, tapi dia adalah firstborn dari Abraham. Nah sekarang ada adiknya yang kecil, Disape. Anak Disape udah bisa lari-lari, main-main. Nah sementara si Ismail ini udah remaja. Dia ajak adiknya bermain, pasti anak-anak remaja itu sifatnya adalah, apalagi dikatakan Ismail itu lakunya seperti keledai liar ya. Wih, dia aktif banget dan satu saat kita akan baca itu Ismail itu adalah pemanah, seorang pemanah, dia pemburu, dia hunter. Pemanah itu berarti dia pemburu. Dia nggak mungkin manah hanya untuk olahraga ikut olimpiade. No, pada zaman itu belum ada olimpiade kan. Jadi dia ahli memanah dan dia ini hunter. Dia seorang good hunter. Nah, tabiatnya pasti agak kasar. Dia main-main, mungkin dia bisa perintah-perintah adiknya karena anak remaja. Itu biasanya kecenderungannya ingin menunjukkan jati dirinya bahwa dia ini hebat, bahwa dia ini bisa. Apalagi sekarang ada saingan, ada adiknya ada lahir. Dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari adiknya main. Dan itu dilihat oleh Sarah. Jadi Metsakek di sini adalah terjadi olok-olok yang merupakan guyonan antara kakak dengan adik. Tetapi guyonan itu dipandang oleh Sarah sebagai ibu roh. Ibu yang dalam hal ini roh. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Nah tadi kita lihat bahwa di Metsakek tadi, slide yang sebelumnya, bahwa Ishak itu adalah simbol dari anak roh. Sementara Ismail adalah simbol dari anak daging. Jadi main, Sarah melihat, wah ini nggak benar. Kelihatannya seperti wajar kakak adik. Seorang kakak biasa, main gila. Orang Kupang bilang main gila. Dia piting kepala adiknya, kok main gila, gini. Atau dia perintah-perintah adiknya. Karena waktu itu pesta. Tolong doh, ambil buat kakak, begini, begitu. Tapi Sarah melihatnya yang lain. Nah, sekarang kita lihat reaksi Sarah ya. Sebelum kita melihat reaksi Sarah, kita lihat dulu latar belakang kejadian. Kita mundur dulu. Kejadian. Ada kejadian yang menimbulkan trauma bagi Sarah. Awal Hagar yang membawa Hagar sampai menjadi seorang ibu yang melahirkan Ismail untuk Abraham adalah Sarah sendiri. Tapi ketika Hagar mempunyai anak di Kejadian 16 ayat 4, kita mulai baca Kejadian 16 ayat 4 ya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar mulai busung dada. Kejadian 16 ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah ini latar belakang dari keputusan Sarah secara manusiawi. Tapi lihat, keputusan manusia bisa menjadi sebuah atau bagian dari rencana besar Allah. Kita lihat ya, keluarga ini luar biasa, mendapat kasih karunia luar biasa. Kejadian 21 ayat 10 reaksinya Sarah melihat Metsakek Ismail kepada Ishak. Berkatalah Sarah kepada Abram, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Saudara, nanti kita juga akan melihat
kepribadian Ishak, bagaimana kepribadian Ishak sehingga kita punya gambaran yang utuh ketika membaca firman Tuhan ini ya. Nah, jadi Sarah memandang tindakan Ismail yang main-main gila dengan dia punya adik. Ismail juga pasti senang punya adik. Tapi karena memang perangai karakternya Ismail yang seorang pemburu, kasar kepada adiknya, mungkin main perintah dipandang oleh Sarah sebagai satu hal yang membahayakan posisi Ishak. Mungkin dianggap oleh Sarah sebagai hal yang kurang properly, nggak pas. Karena apa? Sudah terlanjur. Sarah membuat benteng. Kamu anaknya hamba. Nanti kita lihat dampak hukum apa ketika Hagar diserahkan kepada Abram. Ya, nanti kita lihat saudara. Atau mungkin lebih kepada anggapan bahwa kedekatan antara Ishak dan Ismail itu akan membahayakan posisi Ishak dalam hal hak kesulungannya yang berhubungan dengan warisan dan suksesi wewenang dari ayah mereka, Abraham. Nah, kita lihat sekarang ya. Saudara, selama ini saya berpikir sangat rasis, saya hanya bisa menghormati Ishak karena dia adalah anak dari ibu yang sah. Saya tidak bisa menghormati Ismail. Saya anggap Ismail ini manusia buangan. Itu dulu saya. Dan saya bertobat. Waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini dalam ketika melihat eksegesis atau penafsiran secara pesyat, ya, penafsiran secara naratif, secara sastranya. Pertama, Ismail itu juga putra sah dari Abraham. Sama seperti anak-anak yang dilahirkan oleh Bilha. Ingat, Rahel punya budak, namanya Bilha. Terus ada budak Silpa, budaknya Lea. Dua budak ini punya anak dari Yakub dan anak-anaknya disebut sebagai anak sah. Tidak ada pembedaan. Hanya dibedakan Yusuf yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia anak dari istri yang dicintai. Yusuf dan Benyamin. Sementara yang lain dari Ruben, baik anak yang dilahirkan oleh Lea maupun anak dari budak-budaknya, semuanya itu statusnya sama. Nah ini, selama ini saya lupa tentang itu dan saya diingatkan oleh eksegesis itu. Aduh, puji Tuhan. Nah, saya ingin kita juga mulai mengubah pemikiran ini ya, sudut pandang kita terhadap Ismail. Di Kejadian 21 ayat 13, dikatakan, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ini Allah yang ngomong. Allah berjanji kepada Abraham, keturunan dari hambamu. Siapa ini? Ismail. Jadi di mata Allah, Ismail adalah anak sahnya Abraham. Ya. Nah saudara, kita tarik lebih jauh sekarang. Ismail adalah simbol anak daging. Dia bukan simbol dari satu kelompok agama tertentu. Selama ini saya salah. Dan mari kita bertobat rame-rame. Ya. Ismail adalah simbol anak daging. Representasi dari orang-orang Yahudi yang mengagungkan Taurat tetapi menolak Yesus Kristus. Sehingga mendatangkan murka Allah atas mereka. Itu Ismail. Di dalam Galatia 4 ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang berpegang teguh mengagungkan Taurat, tapi mereka menolak Yesus Kristus. Luar biasa ya firman Tuhan. Dengan pemahaman seperti ini, maka kita tidak akan membuat pembedaan, kita hanya membedakan, kita hanya melihat diri kita. Apakah kita sekarang menjadi orang yang terkena raginya Ismail? Atau kita tetap
anak roh ya. Oke. Mari kita lanjut. Tadi saya katakan kita sudah menyebut 3 hal yang terjadi dalam hidup Ishak. Pertama, disunat, disape. Ketiga, diejek oleh saudaranya, lain ibu. Ibunya adalah budak. Sekarang ini yang keempat adalah kejadian yang sangat tragis, yang besar kemungkinan menimbulkan trauma yang sangat dalam. Ya, yaitu Ishak hampir dijadikan sebagai pengganti domba korban. Saya katakan hampir karena belum terlaksana. Untung saja kalau tidak Abraham hidup dalam zaman ini dan melakukan ini, pasti dia kena pasal percobaan pembunuhan ya. Apalagi ini anak di bawah umur. Kejadian 22 ayat 1 sampai 10. Saya katakan anak di bawah umur, nanti ada buktinya. Kita baca di Kejadian 22 ayat 1 ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak, nanti kita lihat kata anak ini apa. Karena sebelum-sebelumnya kata anak itu tidak menunjukkan umur berapa. Tapi di kata anak di ayat kelima ini menunjukkan umurnya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan syakah, sembahyang, sujud, menyembah, melakukan ritual mengagungkan yang maha kuasa. Allah yang satu-satunya itu. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulkannya, perhatikan ini. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran. Saudara kalau mau bakar, saya pernah bakar, saya coba bikin CI. Saya dilatih oleh satu teman yang menjual CI. Kita bakar babi, daging babi itu, babinya mungkin sekitar beratnya sekitar 100 kiloan, tapi setelah diambil rebis, semua daging dan rebis, atau orang Kupang bilang rebis itu rusuk ya, rusuk paling enak. Lehernya, kepalanya enggak, itu mungkin jadi sekitar 70 kilo. Untuk 70 kilo butuh kayu itu hampir, kayu kusambi untuk membakarnya itu hampir separuh pickup lebih. Nah ini untuk bakar korban. Pada saat Abram berangkat, dia sudah bawa kayu. Dan dia tahu, saya tidak mengerti pikirannya Abram apa, tapi dari dialog yang dia lakukan dengan anaknya, Abram punya iman bahwa bukan anaknya yang akan menjadi korban, sekalipun Allah minta anaknya untuk jadi korban. Nah, minimal domba umur 1 tahun itu lumayan. Saya bakar 7 kilo daging babi untuk jadi CI, itu beli kayu kusambi sekitar 20 ikat. 20 ikat itu lumayan beratnya. Nah itu 7 kilo. Ini daging domba, antero. Berarti lebih dari itu.
dan itu disuruh si Ishak yang memikulnya. Saudara bisa bayangkan penderitaan pertama. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah, jadi Abraham bawa api dan pisau. Ishak yang panggul kayu. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak. Nah, Ishak bingung. Beta su pikul ini kayu. Dia tanya kepada bapaknya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Ishak bilang, papa su pegang api, beta su pegang kayu. Anak domba mana yang mau dikorbankan itu? Ya, kalau bahasa Kupang mungkin begitu ya. Ayat 8, sahut Abraham. Lihat ini. Sebuah kata iman. Positive thinking dari Abraham. Dia melihat Allah bukan Allah yang bengis. Rohnya Abraham tahu persis. Dia tahu persis siapa Allahnya. Dan dia samar-samar jiwanya, pikirannya. Sekalipun masih samar-samar, tapi rohnya tahu bahwa dia sedang dibawa oleh Allah. Terlibat dalam rencana yang besar, yang luar biasa. Dia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Nah ini lihat ayat ini, ayat 9 ya. Ini peristiwa tragis. Setelah dia susun kayu, dia ikat Ishak, anaknya itu. Setelah diikat, diletakkannya Ishak di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, saya pikir ini, wow. Dan Ishak ya diem aja tuh. Nggak ditulis Ishak meronta. Di ayat ke-10, lebih tragis lagi. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dan terdengarlah suara Allah. Stop Abraham. Ishak diam. Luar biasa ya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang
terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekarang kita lihat, ada pertanyaan yang perlu dipikirkan. Kapan terjadinya? Atau kapan Ishak ini dijadikan korban? Ini kapan? Umur berapa dia? King James Version menyebutnya dengan kata lad. Bahasa Indonesia, LAI menyebutnya dengan kata anak. Bahasa Ibrani menyebut, teks aslinya menyebutnya dengan nahar. Nahar adalah usia belum akil balik. Nahar, kalau usia belum akil balik, menurut aturan perjanjian baru ya, Galatia 4 ayat 1-2, dikatakan begini, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris itu belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian, pedagogos ya, dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Nah, nahar, kata nahar tadi, anak tadi, akar katanya adalah nawar. Nawar mah bukan dipakai untuk di pasar. Ini nawar yang berarti menggeram, berteriak. Jadi dari kata ini kita bisa simpulkan bahwa ini usia di mana masih anak itu suka berteriak, ada potensi usia-usia di mana ada potensi pemberontakan sangat tinggi. Sedang mencari jati diri, masih remaja. Membutuhkan untuk diakui, membutuhkan orang mengakui dia untuk pembuktian diri dan sebagainya. Bayangkan anak usia seperti itu diikat, ditaruh di atas kayu api dan dia tahu itu untuk apa, papanya sedang apa. Lalu papanya siap ambil pisau dan siap horo dia. Wow. Anak-anak zaman sekarang, boro-boro kita mau bikin begitu ya. Anak-anak dengan mudah bisa menuduh orang tua pilih kasih. Karena kita mungkin melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari dan mereka merasa, mama papa lebih sayang si A, mama papa lebih sayang si B. Mereka menuduh dengan tidak adil. Mereka itu sangat besar potensi seperti itu, kepahitan-kepahitan anak-anak. Tapi kita lihat ini Ishak luar biasa. Nah, Ishak itu adalah simbol anak roh. Dan dia penurut. Dia diikat, diletakkan di atas kayu api. Dia tidak meronta. Dia diizinkan Allah mengalami hal itu untuk supaya apa? Ada tulisan di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh penurut, Ishak penurut, Ismail lemah, enggak nurut. Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ishak menjadi gambaran Tuhan Yesus Sang Firman, Putra Tunggal Bapa, Putra Tunggal Allah. Tuhan Yesus mengambil rupa hamba, Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ishak taat, tidak meronta, tidak kepahitan pada papanya. Saudara, ada banyak hal yang kita alami dalam hidup. Sama seperti Abraham dan Ishak, mereka berdua berkolaborasi. Sarah ikut
dalam berkolaborasi. Keluarga besar ini sangat besar berkolaborasi, dan mereka bukan hanya di antara mereka berkolaborasi dengan Allah. Terlibat dalam rencana besar Allah. Mereka menerima peran itu sebagai natural yang harus mereka jalankan. Dan hati mereka tidak berontak. Ishak tidak berontak. Luar biasa Allah ya. Dia buat Ishak dengan kepribadian tertentu. Nanti kita lihat sampai akhir. Saudara harus melihatnya sampai second part ya. Bagian kedua. Usia-usia sebelum akil balik, saat-saat paling rentan kepahitan dan pemberontakan dan trauma, menuduh orang tua tidak bersikap adil, pilih kasih dan sebagainya. Tadi saya sudah sampaikan. Tapi Ishak tidak. Kenapa? Ishak terbiasa berada dalam pergaulan dengan Allah. Sejak dia berada dalam rahim. Mamanya sejak dia tahu dia hamil. Mereka ini keluarga yang sangat beribadah. Demikian juga dengan Abraham. Saya pernah khotbah Abraham awalnya. Dia sangat, hal yang paling urgent bagi Abraham, kebutuhan pokok Abraham adalah keturunan. Setelah ekonomi settle, dia butuh keturunan. Sampai ketika dia punya Ishak, baru dia sadar. Dia butuh penyatuan dengan Allah. Allah di dalam dirinya dia dan dia di dalam Allah. Itu sebabnya harta segala-galanya buat Abraham Allah. Makanya waktu Allah uji dia, minta Ishak. Gampang buat seorang bapak karena imannya sudah kuat. Tapi bagaimana dengan Ishak? Ishak pun karena papanya membiasakan diri, melatih anaknya beribadah. Ishak pun paham. Dan dia dalam usia muda, dia berkolaborasi dengan Allah. Dia tidak kepahitan dengan papanya. Dan dia menjadi gambaran Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Perjanjian lama, dari sejak Eden sampai nanti kisah-kisah yang terjadi, semuanya itu berbicara tentang rencana penyelamatan Allah untuk manusia. Sekarang kita lihat kejadian yang menimpa Ishak dari dua perspektif ya. Seorang bapa mengikat anaknya, meletakkannya di atas timbunan kayu api, menghunus pisau hendak menyembelihnya. Perspektif Allah adalah ketaatan. Sementara perspektif manusia, kebiadaban, sangat berpotensi merusak jiwa anak, menimbulkan trauma, kebencian, perusakan gambar diri, dan sebagainya. Tapi kita lihat, berdasarkan ayat-ayat yang kita baca selanjutnya. No, jangan. Ini tidak ada sama sekali. Ishak sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala ini. Karena apa? Ishak berada dalam ketaatan. Dia tahu persis siapa yang membuatnya seperti itu. Papanya, mamanya, dan jiwanya sendiri dengan rela. Ya, tadi kita menaikkan pujian in your presence. Ishak sudah terbiasa berada di dalam hadirat Allah karena papanya, mamanya. Kita lihat selanjutnya. Ketaatan Ishak sangat tepat menjadi gambaran sebagai anak roh dan sebagai gambaran ketaatan Tuhan Yesus. Ishak bertumbuh dengan baik, tubuhnya, jiwanya, rohnya, dia puas dengan istrinya. Ini indikator dari orang yang bertumbuh dengan baik. Dia tercatat sebagai laki-laki di perjanjian lama yang tetap monogami. Meskipun papanya memberikan keteladanan poligami. Sekalipun poligaminya itu karena istrinya, karena ibu Sarah, karena mamanya. Ishak juga taat ketika dijodohkan dengan Ribka. Pilihan papanya melalui Eliezer. Kalau sekarang ada penjodohan-penjodohan gini, pasti anak-anak meronta. Ishak tidak berontak. Anak-anak perlu mendengarkan masukan orang tua ketika engkau mulai berpacaran.
ketika engkau mulai memutuskan serius berpacaran. Sebelum berpacaran, mari ajak ngobrol mama papa. Khususnya mama punya mata yang sangat jeli. Perkenalkan lebih dahulu sebelum berpacaran. Setelah itu mama papa, oh boleh lebih dekat, berteman dekat, kita berada dalam pengawasan mereka. Kita berpacaran secara kudus. Sampai nanti masuk dalam pernikahan kudus. Libatkan orang tua biar mereka mendoakan terus siang dan malam dan menjaga kalian ya. Jangan main sembunyi-sembunyi. Di Kejadian 24 ayat 2 dan 3, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Kejadian 24 ayat 65-67. Katanya kepada hamba itu, ini si Ribka ya, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah dia. Itu seperti tudung kepala dan juga cadar ya. Ayat 66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Perhatikan ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi Ishak bukan cuman terima terpaksa. Dia terima dengan segenap hati dan dia mencintai Ribka. Sekalipun pernikahan ini merupakan perjodohan. Inisiatif dari papanya. Dipilihkan lewat Eliezer. Ya. Nah, perhatikan sekarang. Pada waktu Ishak menikah, kawin dengan Ribka, Ishak umurnya 40 tahun. Leluhur-leluhur mereka, itu rata-rata mereka kawin di usia 30 tahun. Ada apa sih ini? Nanti kita lihat ya. Buktinya. Kejadian 11 ayat 14. Dikatakan begini, setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Ayat 18, setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. 22, setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Siapa Nahor ini? Moyangnya mereka. Ayat 24, setelah Nahor hidup, Nahor lah, tambah lebih muda lah dia nikah ya. Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Tera. Bayangin, mereka ini hidup ratusan tahun usia mereka. Umur 29 itu menikah itu ibarat pernikahan dini. Tapi Ishak nikah umur 40 tahun. Nah, sikap Ishak yang pasif dalam mencari pasangan hidup, keterlambatan usia menikah, bisa jadi merupakan indikasi keterkaitan hubungan emosional Ishak dengan kejadian pengusiran Hagar dan Ismail. Dia cuman tercederai sedikit di situ. Tapi kejadian dia diikat, kejadian dia dinaikkan di atas kayu api, kejadian papanya hampir menyembelih dia, tidak merusak sama sekali jiwanya. Dia hanya terluka, tanda petik. Karena prahara yang terjadi di pernikahan orang tuanya. Ishak sangat dekat dengan Ismail, bahkan mengidolakan kakaknya. Terbukti apa?
Ishak lebih sayang pada Esau. Esau itu mirip sama Ismail. Esau itu berbulu, suka berburu, hebat dalam berburu, persis kayak Ismail. Dan dia lebih sayang Esau daripada Yakub. Saudaraku, kalau kita belajar firman Tuhan, paham seperti ini, ada sukacita ya. Saya pernah sampaikan tentang Pardes ya. Kita membuka, belajar firman Tuhan, kita menemukan Pardes kebenaran. Wah, kita exciting. Nah, ini buktinya tentang Esau tadi ya. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub mirip dengan papanya si Ishak. Kejadian 25 ayat 9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail, ini pasti saya salah tulis ayat ini. Nanti saya akan perbaiki ya. Ishak dan Ismail menguburkan dia. Oh betul. Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Nah, ini juga bukti, salah satu bukti yang lain, bahwa Ishak dan Ismail itu sebenarnya dekat sekali hubungannya. Ketika seorang kakak beradik memakamkan orang tuanya bersama-sama, bagi masyarakat timur itu menunjukkan kerukunan saudara bersaudara. Ya, jadi berdasarkan bukti-bukti ini sebenarnya Ishak sangat sayang dengan Ismail dan merasa terluka ketika papanya harus mengusir Ismail dengan Hagar. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya, ini tentang fase perkawinan Ishak dan Ribka. Ishak, dia tertawa. Ribka, tali pengikat binatang muda. Akar katanya adalah marbek, kandang ternak, tempat untuk mengikat, menyimpan binatang ternak. Ya, bukan binatang, kalau binatang yang diikat oleh orang-orang Israel itu ternak, bukan binatang buas. Karena mereka nggak mungkin harus berternak yang tidak halal. Harus yang halal, diternakkan untuk apa? Untuk korban. Nah, jadi Ribka itu adalah tali pengikat binatang korban yang mudah. Nggak bisa kemana-mana. Cocok dapat dengan dia yang tertawa. Ya. Kepribadiannya Ishak kita lihat dia pasif, dia tenang, tidak mudah terluka, penurut, terhormat, putra perjanjian. Sementara si Ribka aktif, nanti kita lihat ya, rajin, suka menolong, tidak bosi, nggak suka perintah. Nanti kita lihat juga, dia bukan seorang yang bersikap suka menjadi bos gitu, enggak. Terus Ribka juga penurut, terbuka. Penurut kita dari mana kita tahu dia penurut? Dia mau tuh. Diajak untuk jadi istrinya Ishak, dia mau. Dia terbuka. Dia bisa ngobrol sama Eliezer yang baru dia ketemuin. Dia bukan orang yang introvert, dia ekstrovert ya. Dia terhormat. Waktu dia ketemu, nanti kita lihat itu waktu dia ketemu Ishak, dia bertelekung. Itu tanda bahwa dia menghargai adat istiadat, menghargai dirinya, menghargai Ishak. Dia dicintai keluarganya dan dia menghormati Ishak. Kita lihat lanjut. Kejadian 24 ayat 64. Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Ini tanda dia menghormati Ishak. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah Tuanku. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Ribka turun dari untanya sebagai tanda menghormati Ishak dan menghormati kedudukannya.
dia langsung memasang cadarnya sesuai dengan sopan santun yang berlaku. Sebab ketika Ribka menerima pemberian dari Eliezer yang merupakan mas kawin, otomatis pada saat itu Ribka telah bertunangan. Dan seorang perempuan yang bertunangan tetap harus bercadar hingga pernikahan dilaksanakan, calon suami tidak boleh lihat, baru pada saat mempelai laki-laki, pada saat pernikahan mempelai laki-laki boleh melihat wajahnya. Tudung ini juga sebagai bukti penundukan diri. Ya, kita lihat pernikahan mereka di slide ini. Pertama, melalui perjodohan, dijodohkan dan campur tangan Allah. Dijodohkan oleh ayahnya melalui Eliezer dan campur tangan Allah. 2, keduanya baik Ishak maupun Ribka menerima perjodohan ini tanpa sedikit pun keraguan dan penolakan. 3, perkawinan monogami. 4, perkawinan yang hangat dan bahagia meski telah melahirkan anak-anak. Buktinya apa? Di Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, ini di Gerar ya, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu, dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan, ini tadi yang saya sebutkan, dengan Ribka istrinya. Sepunya anak. Masih hangat suami istri. Contoh yang luar biasa. Nanti kita akan melihat beberapa slide lagi, saya akan selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan. Kita akan lihat di fase ini. Dasar terpilihnya Ribka. Kejadian 24 ayat 16 sampai 20. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik. Parasnya seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dan ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Emang dia nggak punya pembantu? Ribka punya pembantu, dia punya inang pengasuh. Mereka bukan dari keluarga miskin yang nggak punya pelayan. Mereka dari keluarga terhormat, mereka punya pelayan. Tapi Ribka mau bantu ambil air. Ini luar biasa. Jadi dia ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17. Kemudian larilah si Eliezer, hamba itu. Mendapatkannya serta berkata, tolong dong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jadi dia sudah timba air, dia bawa air. Eliezer lari dikejar dia, minta airnya dong, beta haus, kasih dari kau punya buyung gitu. Dia kasih, orang asing, enggak pernah kenal, ketemu di sumur. Dia murah hati, dia open hearted, ya. Lalu jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta dari dipegang begini, dipikul begitu. Sekarang diturunkan ke tangannya, diberinya si Eliezer minum. Terus belum berhenti. Ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga. Ini bukan Eliezer loh. Inisiatifnya siapa? Si Ribka. Baiklah untuk unta-untamu juga, ku timba air sampai semuanya puas minum. Luar biasa. Bukan dari keluarga miskin, punya pelayan, tapi punya hati, suka melayani. Dan kita yang sering melayani Tuhan, bilang melayani Tuhan, tapi kita senang diperlakukan menjadi bos. Haleluya. Ini pelajaran yang luar biasa dari seorang perempuan cantik, namanya Ribka. Bukan Eliezer dipaksa dia tidak kenal siapa Eliezer. Eliezer ini sutua ya. Dikasih minum. Terus dia bilang, oh kau punya unta-unta, mari sudah Bapak.
Saya kasih unta-unta sampai puas minum. Ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia. Jadi dia lari ke sana kemari bawa air, tuang air. Tiba lagi, lari lagi, bawa tuang air. Sampai semua unta itu puas minum. Unta dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nggak mungkin cuman Eliezer doang terus bawa unta banyak. Kan pasti ada orang-orang yang lain yang menunggangi unta-unta itu ya. Nah, Eliezer kagum memandanginya. Kejadian 24 ayat 19 sampai 21. Ribka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seorang istri yang cakap. Eset Khayil. Amsal 31 ayat 13. Istri yang cakap. Calon istri yang keren. Anak-anak muda, nyong-nyong. Mau pilih nona-nona. Ini. Tiru ini ya, matanya Eliezer ya. Nona-nona yang malas-malas, awi nanti jadi kepala pusing. Kotong kepala pusing, mantu juga mertua pusing, suami juga pusing. Ribka punya hamba-hamba perempuan, tetapi mau melakukan pekerjaan menimba air, bahkan untuk unta. Kejadian 24 ayat 59-61. Maka Ribka di ayat 59, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, tuh lihat, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkan mereka pergi. Ayat 61, lalu berkemaslah Ribka bersama hamba-hambanya perempuan. Dia punya hamba-hamba banyak. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu, demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Perkawinan Ribka dengan Ishak disertai dengan berkat dari keluarganya. Di Kejadian 24 ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhmu. Lihat ini berkatnya ya. Berkat ini mari kita bandingkan dengan berkat untuk Abraham. Di Kejadian 22 ayat 17-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apakah keluarga Ribka tahu tentang berkat terhadap Abraham? Ini kan berkat Allah yang disampaikan kepada Abraham secara pribadi. Tapi inilah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, ketika seseorang mau diajak oleh Allah, berkolaborasi dengan Dia, bekerja sama dengan Allah, dalam sebuah rencana besar, yaitu rencana penyelamatan, maka seluruh hidupnya, kejadian-kejadian itu, semuanya menuju kepada satu hal, rencana Allah yang besar, dan tidak mungkin gagal ketika manusia mau berkolaborasi. Dan rencana yang besar itu, pada titik yang paling tinggi, Allah juga menginginkan adanya bukti pasangan yang seimbang dengan dirinya. Bukankah? Di awal ibadah daring saya pernah menyampaikan, Allah telah menjadikan kita sebagai istrinya. Allah berkomitmen menjadikan kita sebagai istrinya. Keterikatan yang sangat kuat yang tidak bisa diceraikan. Satu perjanjian covenant yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun kecuali salah satu pihak. Dan bukan Allah yang membatalkan, tapi itu kita. Karena kita telah selingkuh dengan dunia.
Abram dan keluarganya, Abraham dan keturunannya, dan Ishak berkolaborasi. Sampai orang-orang yang ditambahkan ke dalam keluarga ini, masuk terhisap dalam keluarga ini, dalam memberi berkat semuanya sinkron, luar biasa. Apa yang engkau alami saat ini? Kita lihat tadi kehidupan Ishak. Dia putra perjanjian. Dari masa muda, diajak terlibat berkolaborasi dalam rencana Allah besar. Rencana Allah yang luar biasa. Tidak semuanya mulus. Dia terluka oleh karena prahara rumah tangga orang tuanya. Dia juga mengalami ketidakadilan perlakuan papanya pada saat dia diajak ke Gunung Moria, tapi dia tidak terluka. Tidak semua keadaan sepertinya baik menurut kita ketika kita berjalan, berkolaborasi dengan Allah. Ingat, bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih kita. Ketika kita dipilih, kita boleh terlibat di dalam rencana besar penyelamatan. Mungkin saudara sebagai pendoa yang tidak dilihat orang. Apa saja yang kau lakukan untuk Tuhan, engkau sedang terlibat di dalam rencana besar, rencana keselamatan. Dan ketika hal yang tidak enak datang, kadang-kadang setan berkata, tuh, masih enak dulu sebelum kau melayani Tuhan. Ishak tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Abraham nggak pernah memikirkan hal seperti itu. Semua kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saya cukupkan penyampaian firman Tuhan sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar lanjut tentang bagaimana perkawinan Ishak, bagaimana dia menghadapi konflik dengan anaknya. Kita akan melihat bukti-bukti Esau dan Yakub. Lalu kita melihat bagaimana usaha atau dunia kerja Ishak. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saudara yang sedang mengalami, engkau taat melakukan firman Tuhan. Engkau melayani Tuhan. Tapi mungkin engkau berada pada fase seperti apa yang dialami oleh Ishak. Dalam ketidakpahaman, ketidakmengertian engkau bertanya-tanya. Malam ini, mari kita bersukacita saudaraku. Karena kita bersama-sama terlibat di dalam rencana Allah yang besar. Kolaborasi itu. Kita diizinkan untuk melayani Dia. Itu satu hal yang luar biasa. Mari terima keadaan ini dengan satu pemahaman. Bahwa di balik semua ini, rencana Allah. Dan memang harusnya demikian. Bukan kita, bukan ambisi kita, bukan kepentingan kita. Tapi semua untuk kepentingan Allah. Kepentingannya Dia. Kepentingan kemuliaan namanya. Mari renungkan firman Tuhan ini. Bapa, hamba-Mu selesai dengan apa yang hamba sampaikan. Sampai saat ini Tuhan, hamba-Mu minta dalam segala keterbatasan penyampaian kata-kata, kalimat, tapi ketika urapan-Mu terjadi, Roh Kudus membuat orang yang mendengar, sekalipun mereka juga terbatas, menjadi paham dan mereka mendapatkan berkat yang memang harus menjadi hak mereka Tuhan. Berkat penuh, berkat atas firman ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu menyerahkan firman ini, biarlah bertumbuh di dalam setiap kami. Anak-anak-Mu yang mengalami hal-hal yang berpotensi trauma di dalam jiwa mereka. Mari Bapa, pulihkan mereka. Pulihkan keadaan mereka. Sama seperti Engkau memelihara Ishak. Dia tidak terluka. Dia tidak tercederai oleh keadaan-keadaan yang menimpa
hidupnya dia. Bahkan sekalipun ketika dia terluka karena prahara pernikahan orang tuanya, tapi Engkau menyembuhkan lewat datangnya Ribka dalam hidupnya Ishak. Engkau selalu punya cara untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami ya Bapa. Mari Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu ini melihat, mereka yang butuh pertolongan-Mu, jamah mereka Bapa. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan dengarkan satu pujian sebelum kita berdoa untuk persembahan. Saya persilahkan. Ku rindu mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah samanya. Ku rindu mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Aku rindu menyembahmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah samanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Kita akan mengembalikan perpuluhan dan akan memberikan persembahan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah sumber dari segala sumber di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala berkat kemurahan dan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu dari segala berkat-berkat di dalam segala usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat-Mu ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati perpuluhan yang akan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Begitu juga persembahan yang akan kami berikan sebentar. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu dan memberikan persembahan untuk kelebaran kerajaan-Mu, kami tidak pernah kekurangan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam seluruh kehidupan kami,
Tuhan senantiasa memberkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan ini. Saya akan melepaskan berkat imam seperti yang diberikan oleh Musa dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Mari terima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Demikianlah ibadah online GBI Roh Kupang edisi 10 Mei 2020. Kami berharap Anda dikuatkan, Anda terberkati, dan tentunya makin penuh dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Anda yang sedang menonton yang mungkin belum bergereja dimanapun, kami menyambut Anda di GBI Roh Kupang dengan mengikuti komsel-komsel yang ada. Anda bisa cek detail dari komsel-komsel di Facebook GBI Roh Kupang. Sekian ibadah online hari ini, sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.